Selamat malam, Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat dosen program komputer, Bapak Yunus. Izinkan kami memaparkan tentang tugas UAS program komputer. Kami dengan Kapten Laut Supply Sidik Tanarianto, Prodi S1, Teknik Manajemen Industri STTAL Angkatan ke-45. Biodata kami, nama pangkat NRP, kami Arbitoren Akademi Angkatan Laut ke-59 tahun 2014. Tempat tanggal lahir kami di Jakarta, 17 Mei 1992. Tempat tinggal kami di Sidoarjo. Agama kami Islam. Golongan darah AB, status kami K2. Dalam tugas UAS program komputer ini, dosen Bapak Yunus Abdul Halim, SSI, MCOM, sifatnya itu cache project, soal cache base. Projectnya itu rancanglah sistem inventory dengan menggunakan Laravel dan MySQL. A. Konstruksikan desain database atau struktur data yang dipergunakan. B. Konstruksikan dan simulasikan menu master, transaksi, dan laporan. C. Konstruksikan modul QR untuk label. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Zen, di mana modul di laptop kami ini menggunakan Apache dan MySQL. Berikut adalah tampilan dari PHP MyAdmin, di mana kami membuat dua produk, yaitu sepatu dan tas. Selanjutnya yaitu tampilan dari localhost, kalau public. Di sini adalah tampilan di data masternya, yaitu pengguna dan produk. TMI STTAL. Kemudian di data master kami, data produknya ada dua, yaitu sepatu dan tas. Pembahasan yang pertama yaitu desain database atau struktur data yang digunakan. Ada tabel kategoris atau kategori produk, itu untuk mengelompokkan item berdasarkan kategori dengan kodenya. Yang kemudian yang kedua yaitu tabel suppliers atau data supplier untuk menyimpan informasi tentang pemasok barang berikut dengan kodenya. Yang ketiga ada tabel items atau data produk atau barang, menyimpan data produk yang ada di inventory. Yang keempat, tabel transaction atau transaksi stok barang, mencatat setiap perubahan stok barang masuk ataupun keluar. Yang kelima ada tabel user atau pengguna sistem, itu untuk mengelola pengguna sistem inventory. Relasi antar tabel yang pertama, kategori dan items. Relasi one to many merupakan satu kategori memiliki banyak produk. Kemudian yang kedua, supplier dan item. Satu pemasok menyuplai banyak produk. Yang ketiga, item dan transaksi. Satu produk dapat memiliki banyak transaksi. Yang keempat, user dan transaksi. Relasi untuk mencatat siapa yang membuat transaksi opsional yang dapat ditambahkan. Kemudian cara mengimplementasikan dengan Laravel. Pertama, membuat migration. Gunakan perintah berikut untuk membuat setiap tabel di Laravel dengan kodenya. Kemudian yang kedua, definisi model. Buat model Laravel untuk setiap tabel. Seperti PHP Artisan, make.2 model kategori, supplier, item, transaction, dan user. Yang ketiga, eloquent relationship, menambahkan relasi di setiap model. Meliputi kategori, kemudian ada transaction, item, dengan kodenya. Fitur sistem inventory ini antara lain ada 4, yaitu CRUD, items, menambah, melihat, mengedit, dan menghapus produk. Yang kedua, manajemen stok, menambah barang masuk atau mengurangi barang keluar stok melalui tabel transaction. Yang ketiga, laporan, menampilkan laporan stok barang dan riwayat transaksi. Yang keempat, manajemen pengguna, mengelola pengguna dengan akses berbasis peran atau admin maupun staff. Dengan struktur ini, sistem inventory menjadi modular, efisien, dan mudah diimplementasikan menggunakan Laravel dan MySQL. Yang kedua, yaitu menu master, transaksi, dan laporan. Menu master ini digunakan untuk mengelola data dasar seperti kategori, supplier, dan item. Yang pertama yaitu routing, menambahkan rute di file tersebut. Yang kedua ada controller, membuat controller untuk setiap entitas. Kemudian ada views, blade template, membuat folder di data tersebut dengan menambahkan file seperti scan untuk CRUD setiap menu.
Contoh simulasi menu master atau items. Yang pertama model item.php dengan kodenya. Kemudian yang kedua ada menu transaksi. Menu ini mencatat barang masuk dan keluar menggunakan tabel transaction. Yang terdiri dari routing, controller, kemudian ada blade view. Selanjutnya di blade view ini transaksi barang masuk atau keluar dengan transaction garing create.blade.php dengan kodenya. Contoh fungsi transaksi dengan kodenya bisa kita copy. Kemudian yang ketiga ada menu laporan. Menu ini menampilkan laporan stok dan transaksi. Yang terdiri dari routing, controller, laporan stok barang ini ada kodenya, kita bisa copy. Kemudian ada blade view. Simulasi navigasi ini terdiri dari tiga, yaitu master menu, kategori supplier dan item, transaksi menu, menambah barang masuk atau keluar, lihat daftar transaksi. Yang ketiga laporan menu, lihat laporan stok barang dan riwayat transaksi. Dengan desain ini, sistem inventory menjadi lebih fungsional, terstruktur, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu tentang modul QR untuk label. Di sini kita dapat melihat modul pertemuan Laravel, ekspor data ke Excel dan PDF, serta menampilkan QR code. Langkah-langkahnya ini meliputi tiga komponen, yaitu pembuatan function di controller untuk function delete data, membuat proses delete data yang berada di sources, views, dan yang terakhir adalah membuat routes yang ada di routes web.php. Langkah pertama kita menjalankan SAM, Apache, dan MySQL. Karena di sini kami menggunakan Windows, kita mencari file dalam htdoc. Langkah pertama yaitu menginstal library. Ada tiga langkahnya yaitu menginstal library Excel untuk menambahkan library Excel dengan kodenya, kemudian library PDF untuk menampilkan library PDF dengan kodenya, library QR code untuk menambahkan library QR code dengan kodenya. Masukkan perintah-perintah tersebut satu persatu, kemudian dapat mengenter. Setelah satu sukses, baru dapat melakukan install library berikutnya, yaitu dengan cara masuk ke terminal, kemudian masukkan perintah sesuai tahapan berikut tampilannya. Yang kedua, kita mengenai file export. Setelah menginstal ketiga library tersebut sukses, langkah selanjutnya adalah membuat model untuk ekspor datanya. Masih di terminal VS Code, masukkan perintah berikut: php artisan make titik dua export produk export strip model sama dengan produk. Maka akan menghasilkan seperti berikut yang berada pada app garing export garing produk export.php. Kemudian buka file tersebut. Yang ketiga yaitu langkah ketiga adalah controller. Membuka pada folder app http controller product control.php. Kemudian pada product controller.php silakan diklik function tersebut, yaitu function export Excel dan function export PDF. Ketikkan pada masing-masing function seperti di atas. Jika sudah, kita menyimpannya. http controller. Kemudian setelah file dibuka, buat function di dalam product controller.php, import library. Seperti ini tampilannya. Kemudian menambahkan kode baris ke-9 dan kode baris ke-14 sampai dengan 18. Langkah keempat yaitu view. Setelah membuat function di product controller selesai, sekarang kita akan merubah view untuk menampilkan delete datanya. Kemudian kita memasukkan folder resource, kemudian view selalu produk. Selanjutnya buka halaman index.blade.php yang ada dalam folder produk. Berikut adalah tampilannya. Kemudian samakan kode index.blade.php pada baris ke-14 dan baris ke-15, yaitu untuk tombol export data Excel dan export data PDF. Kemudian tambahkan pada baris ke-23 dan baris ke-32 untuk menampilkan QR code yang diambil dari kode produk. Jika sudah selesai, kita menyimpannya. Setelah itu membuat satu file bernama pdf.blade.php dalam folder produk. Berikut adalah tampilannya. Dengan membuka pdf.blade.php, masukkan kode seperti di atas dalam pdf.blade.php, kemudian disimpan. Langkah kelima, yaitu langkah terakhir, yaitu membuat function routes pada web.php. Berikut adalah tampilannya. Silakan masukkan kode pada routes.web.php, sesuaikan mulai dari baris ke-29 sampai baris ke-31. Jika sudah selesai, kita simpan. Kemudian berfungsi memanggil function export pada produk controller.php. Kemudian kita merefresh halaman websitenya. Sekian video singkat kami yang
Pertama, thanks for your kind attention. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin dosen. Tiga. Selamat siang, izin dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dengan Kapten Laut Suplai Sidik Tanu Herianto, mahasiswa S1 Prodi TMI, angkatan ke-45 STTHL. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan tentang soal case base, yaitu mata kuliah dari program komputer. Proyeknya itu merancang tentang sistem inventory dengan menggunakan Laravel dan MySQL. Beberapa hal yang harus kita kerjakan ada 3 poin, yaitu mengkonstruksikan desain database atau struktur data, kemudian mengkonstruksikan dan simulasikan menu master, transaksi dan laporan, kemudian mengkonstruksikan modul QR untuk label. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu membuka aplikasi SeamPP yang sudah kita install di laptop masing-masing. Di sini kita menjalankan 2 modul saja, yaitu modul Apache dan MySQL. MySQL. Kemudian kita membuka Visual Studio 2022. Di sini ada beberapa uh, program data yang sudah kita kerjakan. Ada aplikasi, Bootstrap, dan lain-lain. Di sini pabriknya ada beberapa file PHP di view layout product. Kemudian kita membuka localhost. Di localhost ini kita sudah mengerjakan pemrograman mengenai sistem barcode. Produk yang saya kerjakan adalah mengenai tentang sepatu dan tas di Indonesia. Di sini adalah modul dari PHP MyAdmin yang sudah kami kerjakan. Data masternya terdiri dari data produk dan data pengguna. Bisa kita lihat di sini ada beberapa produk. QR code-nya sudah ada, kemudian action-nya itu edit dan delete. Ada tambah data, export Excel, dan export PDF. Demikian presentasi yang singkat ini. Selanjutnya akan kami pelajari kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.